Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang mengenai MQTT protokol untuk menerima data dan juga mengirimkan data melalui integrasi Node-RED ya. Jadi di sini yang pertama harus kita lakukan adalah membuat broker MQTT. Lalu apa sih itu MQTT? MQTT itu adalah sebuah protokol yang biasa digunakan di dalam sistem IoT ya. Jadi kelebihan dari MQTT di sini tuh dia itu mudah dan juga ringan ketika digunakan sebagai protokol di dalam sistem IoT, berbeda dengan HTTP dan protokol yang lain seperti TCP dan UDP seperti itu. Jadi di dalam MQTT kita itu harus membuat broker, di mana saya menggunakan MQ Cloud ya sebagai broker ya, masih umum ya, broker umum. Jadi di sini saya telah membuat yang kemarin, seperti yang kemarin telah membuat broker yang di sini saya tuh ada HypeMQ Cloud ya sebagai alamat dari MQTT saya ya, MQTT broker. Nah, lalu untuk web client di sini itu saya harus membuat password. Nah, di sini saya membuat password baru ya, new password. Jadi untuk username dan passwordnya itu kita salin lalu kita masukkan ke dalam program Arduino ya. Ini. Kita masukkan ke dalam program Arduino. Seperti ini. Untuk topik subscribe-nya itu saya menggunakan ESP32 suhu di sini ya. Bisa dengan definisi yang lain tergantung kebutuhan seperti itu. Lalu create dan connect kan. Nah, di sini sudah connect ya. Lalu saya juga hubungkan WiFi, SSID WiFi dan juga password saya seperti itu untuk koneksi ke WiFi ya seperti itu. Lalu saya juga mendefinisikan pin I/O yang saya gunakan di hardware DHT. Di sini saya menggunakan sensor DHT dengan pin I/O 11 dan juga LED dengan pin 38 seperti itu. Nah, kemudian kita upload program. Pastikan MQTT user dan juga password dan juga MQTT server itu sesuai ya, antara yang di code Arduino dan juga yang kita buat di server seperti itu. Lalu sembari kita menunggu proses penguploadan program, untuk membuka Node-RED saya itu membuka CMD.
Nah, di sini membuka CMD yang saya ketikkan Node-RED. Lalu ketika saya enter atau dia itu akan memproses, dia akan membuka Node-RED seperti itu. Lalu kita buka di web browsernya dengan localhost HTTP localhost dengan portnya 1880 seperti itu. Nah, di sini ada contoh program. Saya akan membuat program yang baru seperti itu. Nah, jadi karena kita menggunakan MQTT protokol, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita memilih protokol network yang kita gunakan. Karena saya menggunakan MQTT ya, kita sekarang ini sedang mengintegrasikan Node-RED dari MQTT broker kita tampilkan di Node-RED seperti itu. Lalu untuk di MQTT-in, di sini kan ada namanya server ya. Di sini server, kita bisa tambahkan server seperti ini. Nah, server di sini tuh yang tadi kita salin ini, kita kopikan ke MQTT-in seperti ini. Kita centang yang use CLS-nya ya. Lalu untuk tadi password dan username kita bisa masukkan melalui security di sini, security. Tadi kan connection untuk server, lalu kita masukkan password dan username di security ya. Kita salin saja. Lalu kita klik edit. Nah, untuk topik di sini tadi kan kita ada topik sub ya, karena ini untuk subscribe kita menggunakan topik ESP32 suhu seperti ini ya di program. Nah, seperti ini. Lalu kita tinggal klik done. Nah, seperti ini. Lalu untuk menampilkan ke dashboard, kita bisa membuat tampilan yang lebih menarik seperti itu ya. Dimana saya menggunakan, misalkan kita menggunakan Jobs untuk tampilannya dan juga chart untuk grafiknya seperti ini. Nah, jobs lalu untuk grup di sini kita bisa buat baru di sini. Lalu nama misalkan seperti ini. Untuk ini kita bisa buat baru ya. Namanya monitor suhu. Seperti ini. Lalu ikonnya di sini bisa kita
edit seperti namanya itu misal kita buat seperti ini ya, kita klik edit lalu dari sini untuk tampilan eh, kita edit saja. Nah di sini kan ada tipenya gauge, level atau yang lain seperti ini. Lalu labelnya kita bisa beri seperti suhu seperti ini. Untuk warna eh, mungkin karena suhu saya bisa buat biru seperti ini. Kita klik down saja seperti ini. Nah, lalu untuk chart tadi kan kita sudah membuat ini ya, monitor suhu seperti ini, yang ini. Lalu kita bisa membuatkan di sini labelnya itu grafik suhu seperti ini. Untuk tipenya itu kita bebas ya mau tipe seperti apa, misal line chart atau bar chart ya, line chart aja ya. Nah ini untuk axis label ya, waktu ya. Jadi kita bisa memilih waktunya itu eh, jam, detik. Nah untuk y aksisnya itu kita bisa minimal dari misal kita buat 0. Nah, dan juga maksimal suhunya itu kita bisa buat misalkan 100 ya, seperti ini. Nah seperti ini. Apakah sudah terupload? Nah di sini kan sudah suhu terkirim, uploadnya sudah selesai. Kita juga sudah selesai membuat subscribe untuk suhu ya, seperti itu ya. Kita bisa misal kita di sini kan untuk MQTT out ini kita itu untuk mengirimkan sebuah perintah, misalkan untuk mengontrol dari LED seperti itu kan yang tadi. Nah kita coba untuk yang data suhunya terlebih dahulu ya. Misalkan kita deploy. Nah kita bisa lihat di Node-RED dashboard. Nah seperti ini. Kenapa belum tampil? Mungkin di dalam sini masih connecting ya, belum connected ya. Mungkin kita salah memilih ya. Coba kita lihat, kita menggunakannya. Mengapa masih connecting? Apakah eh, password di sini tidak belum sesuai ya? Coba kita edit edit saja ya. Bisa kita edit di sini kan security. Nah seperti ini.
Coba kita deploy. Mengapa masih connecting? Mungkin username-nya juga perlu kita ganti ya. Atau terjadi bentrok. Oh iya. Mungkin kita delete dulu ya. Dan juga kita delete semua ya. Nah, kita bisa tambah di sini server, kita sesuaikan, kita samakan. Dan juga username dan passwordnya security kita samakan juga. Oke, sudah. Untuk topiknya juga kita samakan yang ada di sini. Nah, seperti ini. Coba kita mengapa dia belum terkoneksi ya. Atau karena ini ada yang nonkan. Coba kita deploy ya. Seharusnya dia itu masuk ya. Harusnya dia itu connected. Kita coba yang di sini.
Mungkin ada kesalahan ketika upload program ya. Oh, ternyata di sininya itu dia tidak terkoneksi. Nah, coba kita koneksikan ya. Lalu kita eh, koneksikan ulang juga di Node-RED-nya ya, seperti itu. Kita bisa buka ulang ya. Coba kita lakukan koneksi. Apakah masih tidak bisa? Di sini 87. Oh, ternyata salah di user ya. Jadi di sini tuh usernya ini. Sama. Coba kita upload ulang. Tahu dari sini overview. Nah, sini MQTT URL. Atau mungkin salah dari tadi ya, karena kita menggunakan yang sama, kan yang MQTT di dalam Node-RED-nya ya, seperti itu. Coba kita edit. Tetap masih connecting karena di sini belum.
Nah, dia sudah koneksi ya, sudah tersambung ya. Nah, di sini suhunya itu 31,3 ya. Ini juga untuk grafiknya seperti itu. Ternyata tadi salah di eh, servernya ya, salah pendefinisian alamat server seperti itu. Jadi di sini juga kita bisa menggunakan yang tadi ya, ini untuk sama seperti yang. Nah, di sini kan pilih warna LED juga ya di sini. Nah, untuk dashboardnya ini, saya menggunakan yang berbeda seperti itu. Saya pernah membuat yang sama ya. Jadi di sini kan ada nih seperti ini. Jadi untuk misal kita pilih warna LED, misal kita ingin merah ataupun hijau seperti itu. Dia akan mengirimkan perintah ya ke dalam. Nah, untuk di sini di connected juga ESP MQTT port, kita juga gunakan server yang sama. Deploy. Nah, sudah terkoneksi. Ini kita menggunakan broker yang sama dengan dua flow ya. Tadi yang baru kita buat dan juga yang saya sudah buat seperti itu. Ini untuk mengontrol LED sama ya, seperti ini. Jadi misalkan kita kan di sini kan ingin memilih merah seperti ini untuk mengontrol LED. Nah, di sini di hardware saya dia akan mengontrol LED-nya itu berwarna merah seperti itu. Misal kita ingin dia hijau, nah dia akan berubah menjadi hijau sesuai perintah dari uh, dashboard Node-RED seperti itu ya. Jadi di sini fungsi dari MQTT ini tuh untuk menerima, mensubscribe data, misal sensor suhu, sensor kelembapan, dan juga sensor-sensor lain seperti itu. Dan juga untuk MQTT out di sini itu digunakan sebagai mengirimkan sebuah perintah ke dalam hardware untuk mengontrol misalkan aktuator seperti itu. Seperti itu mungkin pada kali ini itu saja pembahasan yang dan juga tutorial yang saya lakukan ya. Jadi untuk mengkoneksikan ESP32 untuk menerima data suhu dan juga mengontrol LED melalui MQTT protokol broker seperti itu. Mungkin seperti itu saja di sini. Semoga video ini bermanfaat dan juga bisa dikembangkan untuk sistem IoT yang lebih kompleks lagi seperti itu. Terima kasih saya ucapkan. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya.